Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga di hari ini anak-anak semuanya tetap dalam keadaan yang baik dan juga tetap semangat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Guru atau Pak Rohim akan menyampaikan kultum tentang membiasakan diri membaca Al-Quran setiap hari. Nah, anak-anakku semuanya, siapa yang hari ini anak-anak sudah membaca Al-Quran? Ayo, siapa? Membaca satu ayat boleh, terus satu halaman boleh, atau satu lembar. Ayo, siapa? Ya, pastikan anak-anak hari ini ya, atau setiap hari minimal satu kali harus membaca Al-Quran. Nah, bagaimana kalau yang masih jilid, Pak? Saya masih jilid nih, jilid 3. Nah, tidak apa-apa. Bagi yang jilid 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 itu tetap harus dibaca sesuai dengan pencapaiannya masing-masing. Harus dibiasakan ya, walaupun jilid tidak apa-apa ya. Jilid itu juga bagian dari Al-Quran ya. Lafalnya itu juga semuanya diambilkan dari Al-Quran. Nah, anak-anak tahu nggak kenapa kita harus membaca Al-Quran setiap hari? Ayo, ada yang sudah tahu apa jawabannya? Ya, insya Allah beberapa anak juga sudah tahu jawabannya ya. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Di antaranya karena Al-Quran itu merupakan pedoman umat Islam atau kitab sucinya umat Islam ya. Kalau pedoman kita sebagai umat Islam, maka kita harus tahu. Nah, kalau kita harus tahu bagaimana caranya? Ya, minimal kita harus membacanya ya. Satu hari minimal kita baca sekali. Kalau tidak membaca, ya nanti kita tidak akan tahu apa itu Al-Quran ya. Jadi anak-anak harus membiasakan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari. Nah, bagaimana caranya, Pak, kalau mau membaca Al-Quran setiap hari? Kita kan sibuk dengan yang lainnya. Nah, kalau ingin tahu caranya, dengarkan yang Pak Guru sampaikan. Caranya yang pertama yaitu anak-anak harus niatkan dulu dalam hati ya. Diniatkan setiap harinya mau membaca minimal satu kali ya. Membaca Al-Quran minimal sekali. Kalau 2 kali boleh, Pak? Boleh. 3 kali juga boleh. Minimal atau paling sedikit sekali dalam sehari gitu ya. Nah, yang kedua yaitu meluangkan waktu. Nah, kalau mau membiasakan diri tapi belum bisa meluangkan waktu, ya nanti tidak bisa. Jadi harus meluangkan waktu ya, menyempatkan waktunya. Mau kapan? Pagi boleh, siang boleh, terus sore boleh, setelah maghrib atau malam hari juga boleh, sesuai dengan apa yang anak-anak bisa ya. Anak-anak bisanya waktunya kapan ya, silahkan diatur waktunya sendiri-sendiri.
boleh minta dampingan dari orang tua ya, pendampingan dari orang tua boleh ya, boleh membaca sendiri kalau sudah lancar ya. Kalau belum lancar ya diusahakan minta bantuan dari orang tua atau orang lain. Nah, selain itu sekarang kita lihat anak-anak di zaman sekarang ini kan biasanya di hari-harinya setiap hari dari bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi itu biasanya kita sibuk dengan apa? HP, betul, dengan HP. Biasanya kalau sudah sibuk dengan HP lupa dengan kegiatan yang lain. Kadang ada yang lupa makan, lupa tidur juga sampai larut malam. Nah, itu kan waktunya terbuang sia-sia, cuma dapat enaknya sedikit, senangnya sedikit, tapi di hari kemudian atau nantinya itu kurang bermanfaat dan rugi juga ya. Supaya tidak rugi bagaimana? Nah, di HP kita itu kita isi dengan aplikasi Al-Quran yang sesuai anak-anak juga ada loh ya. Nanti jadi anak-anak tinggal klik Al-Quran di Google atau di YouTube ada. Kalau mau diinstal di Google aja ya, Al-Quran, nanti anak-anak akan menemukan Al-Quran yang sesuai dengan kemauan anak-anak, yang khusus anak juga ada, yang dewasa juga ada. Silahkan nanti pilih sendiri diinstal. Nah, kalau ada di HP nanti kemungkinan anak-anak bisa minimal melihat ini menu Al-Quran ada apa saja. Nah, nanti anak-anak bisa dilihat dulu dalamnya bagaimana. Nanti anak-anak bisa membaca dengan HP, tidak harus dengan mushaf Al-Quran. Kalau yang mau baca dengan mushaf boleh, silahkan. Nanti yang sudah punya aplikasi ya boleh membaca di aplikasi HP-nya sendiri. Kalau mau main game, nah, biasanya suka main game terus medsosan sama YouTube ya, itu supaya waktunya tidak terbuang sia-sia, tidak habis untuk hanya itu saja. Nah, kalau bisa anak-anak sempatkan dulu membaca Al-Quran di HP-nya kan malah bisa bermanfaat juga. Atau nanti setelah bermain HP membaca boleh, mau belum main HP atau setelah main HP baru membaca Al-Quran juga boleh. Yang penting kita selalu membiasakan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari supaya waktu kita tidak terbuang sia-sia, kita juga tidak rugi gitu ya. Nah, kenapa kita harus membaca Al-Quran? Ada beberapa keutamaan juga ya. Di antaranya yang pertama, satu huruf Al-Quran itu nanti akan dikalikan 10 kebaikan. Satu huruf dikalikan 10. Kalau Bismillahirrahmanirrahim kurang lebihnya ada 17 huruf, dikalikan 10 berapa? Ya 170. Nah, apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 100 ya. Satu huruf kali 100 berarti berapa? 100 kebaikan. Kalau semua kita baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu 17 huruf dikalikan 100 berapa? 1700 kebaikan yang akan kita dapatkan. Maka apa? Nah, anak-anak harus membacanya dengan sungguh-sungguh, juga perbanyak baca supaya pahalanya tambah banyak. Selain itu nanti Al-Quran juga akan memberikan syafaat atau pertolongan bagi yang setiap hari atau orang yang menyempatkan diri menjadikan Al-Qurannya itu sebagai sahabat selama di dunia. Nanti ketika di akhirat Al-Quran akan mencari orang yang senantiasa membacanya. Dengan izin Allah akan memberikan pertolongan di hari kiamat. Nah, senang tidak Al-Quran nanti akan bisa memberikan pertolongan. Makanya apa? Kita harus senantiasa dekat dan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Yang terakhir, yaitu bagi anak-anak supaya hatinya itu tenang. Nah, bagaimana caranya? Baca Al-Quran setiap hari. Tadi waktunya boleh
pagi, siang, sore atau malam, sebisanya anak-anak, minimal 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, boleh lebih dari itu. Yang penting anak-anak menyempatkan diri. Nah, dengan cara ikhlas, nanti ikhlas pada Allah ya, nanti hati kita insya Allah akan menjadi tenang. Kalau membacanya kita terlalu cepat, Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya, nanti itu tidak akan terasa, tidak menikmati bacaan ya. Supaya hatinya bisa menjadi tenang dengan membaca Al-Quran, anak-anak membacanya harus pelan-pelan dan diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya ya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.